Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas video pembelajaran matematika kelas 8 mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Selamat menyaksikan. Persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat PLDV. Untuk submateri kali ini yaitu fokus pada bentuk PLDV dan SPLDV. Nah, masih ingatkah kalian tentang bentuk-bentuk persamaan berikut? Silakan diperhatikan. Yang pertama, 2x sama dengan 4. Yang kedua, 3x ditambah 5 sama dengan 4. Yang ketiga, 2x dikurang 5x sama dengan 6. Yang keempat, x ditambah 2y dikurang 9 sama dengan 0. Yang terakhir, y sama dengan 5x ditambah 7. Nah, kira-kira dari kelima contoh berikut, mana yang merupakan persamaan linier dua variabel? Iya, betul. Nomor 4 dan 5. Jelas ya, karena di situ terlihat memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Sementara untuk nomor 1, 2, dan 3 adalah persamaan linier satu variabel. Karena hanya ada satu variabel di sana, yaitu variabel x. Kita lanjutkan. Nah, coba tentukan nilai x dari persamaan berikut. Nomor 1, 2x sama dengan 4. Artinya, x di sini, nilai variabel x di sini berapa? Sehingga 2 dikali nilai variabel ini sama dengan 4. Ya, maka caranya 2 ini harus hilang. Maka x sama dengan 4 dibagi 2. 2 ini dari mana? Dari sini. Ya, dari koefisien si x tadi. Maka x sama dengan 4/2 adalah 2. Ya, sama aja 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Untuk nomor 2, 3x ditambah 5 sama dengan 4. Ya, sekali lagi tujuan kita adalah mencari nilai x. Maka 5 ini sejenis dengan 4. 5 boleh pindah ke sebelah kanan. Ingat, kalau pindah ruas melewati tanda sama dengan, maka tandanya berubah. Di kiri dia positif, pindah ke kanan jadi negatif 5. Gitu ya. Maka 3x sama dengan 4 dikurang 5, hasilnya adalah min 1. Maka x sama dengan min 1 dibagi 3. Tuh ya, karena sudah tidak bisa, boleh sampai sini caranya. Berarti x sama dengan min 1/3. Itu hasilnya. Kemudian nomor 3, 2x dikurang 5x sama dengan 6. Nah, ini karena sejenis ya, sama-sama punya variabel x, maka bisa dikurang langsung. Berarti 2x dikurang 5x min 3x sama dengan 6. Nah, ingat lagi-lagi kita mencari nilai x, maka min 3 ini harus hilang. Berarti dia berubah ya jadi 6 dibagi min 3 atau 6/min 3. Maka x sama dengan min 2 dari 6 dibagi min 3. Tuh ya. Nah, manfaat mempelajari dari PLDV ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk gambar yang pertama, misalnya kalian pasti pernah kan ke toko buku. Nah, di toko buku tersebut
buku-buku tentunya ditempatkan sesuai dengan jenisnya, tidak mungkin dicampur-campur ya. Nah, itu menerapkan persamaan linear dua variabel gitu tentunya ya. Jadi kita kalau membeli buku mudah mencarinya, begitu. Kemudian di loket penjualan tiket, misalnya tiket naik kereta atau tiket naik pesawat gitu ya, itu juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalnya sesuai usia, usia sekian, harga tiketnya sekian, usia berapa, harga tiketnya berapa, begitu ya. Jadi sudah dikelompokkan sesuai jenisnya, begitu. Nah, motivasinya dengan mempelajari persamaan linear dua variabel, kita dapat menentukan harga sebuah barang yang kita beli. Kemudian kita bisa juga menentukan keuntungan maksimum dan minimum dari suatu penjualan, ya. Silakan simak video berikut. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya Dea? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya.
Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Hai Nah, teman-teman. kita lanjutkan ya. Dari video tadi, kita dapat pengertian dari persamaan linear dua variabel. Untuk yang pertama, kata-kata persamaan artinya berarti memiliki tanda sama dengan. Jadi kalau nanti ada persamaan yang tandanya bukan tanda sama dengan, maka sudah pasti itu bukan persamaan linear dua variabel. Kemudian kata yang kedua, linear. Artinya variabelnya hanya boleh berpangkat 1. Kemudian yang terakhir, dua variabel. Berarti jelas memiliki dua variabel gitu ya. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel dan memiliki penyelesaian lebih dari satu. Kesimpulan untuk bentuk umumnya, bentuk PLDV-nya berarti AX ditambah BY sama dengan C. Atau boleh juga AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sementara untuk bentuk SPLDV-nya merupakan gabungan dari dua PLDV, maka dinamakan sistem ya. Bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R. Nah, bentuk umum ini ya boleh diganti dengan angka-angka berapapun ya, angka yang bervariasi tentunya ya. Hanya variabelnya yang tidak berubah gitu. Nah, perbedaan antara PLDV dan SPLDV adalah untuk PLDV memiliki penyelesaian tak terhingga banyaknya, sementara SPLDV umumnya hanya memiliki satu pasangan nilai sebagai penyelesaiannya. Nah, kita coba selesaikan masalah dari video tadi yuk. Kita tuliskan dulu permasalahannya. Dea membeli 3 permen dan 2 donat seharga 15.000. Sedangkan Om Fajar tadi membeli 4 permen dan 6 donat seharga 36.000. Yang ditanyakan, berapakah harga 1 permen dan 1 donat? Nah, caranya kita misalkan terlebih dahulu. Karena di situ ada dua variabel ya, ada permen dan ada donat, maka itu yang kita misalkan. Permen dimisalkan dengan X, donat dimisalkan dengan Y. Nah, kemudian kita tuliskan bentuk SPLDV-nya karena ada 2 orang ya, tadi yang membeli, berarti ini menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk yang pertama, 3X ditambah 2Y sama dengan 15.000. Yang kedua, 4X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Penyelesaiannya, kita eliminasi Y untuk mendapatkan nilai X. Atau boleh sebaliknya, kita eliminasi X untuk mendapatkan nilai Y. Nah, ini ya hasil penyelesaiannya. Jadi kita tuliskan dulu persamaan tadi ya, sistem yang tadi yang sudah kita tuliskan di awal. Kemudian karena tujuan kita mengeliminasi variabel Y, maka kita harus lihat koefisien dari variabel Y ini apakah sudah sama atau belum. Nah, kita lihat yang pertama 2, yang kedua 6, tentu masih berbeda. Caranya kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Caranya untuk persamaan pertama, kita kalikan 3 ya, agar 2 ini menjadi 6. Berarti kan harus dikali 3. Kemudian 6 ini tetap, berarti hanya dikali 1.
Nah, hasilnya yang di sebelah kanan. Kita lihat ya. 3x dikali 3 hasilnya 9x. Kemudian 2y dikali 3 hasilnya 6y. 15.000 dikali 3 hasilnya 45.000. Kemudian karena persamaan yang kedua dikali 1, maka hasilnya sama saja ya. Maka kita tuliskan lagi seperti ini, sama ya. Setelah sama koefisien Y ini, maka bisa kita kurangkan. 45.000 dikurang 36.000, hasilnya 9.000. Kemudian 6Y dikurang 6Y, maka habis ya, tidak usah dituliskan lagi. Kemudian 9x dikurang 4x, hasilnya adalah 5x. Nah, ingat tujuan kita mencari nilai x, maka 5 ini harus hilang. Berarti 9.000 dibagi 5. Maka x adalah 1.800. Nah, ini tadi x kan kita misalkan dengan permen. Berarti 1.800 ini adalah harga satu permen. Gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan salah satu nilai variabelnya, maka untuk mencari nilai variabel yang lain, kita menggunakan cara substitusi. Ya, kita masukkan nilai x ini ke salah satu persamaan. Jadi salah satu persamaan aja, boleh pilih. Boleh yang pertama atau yang kedua. Saran saya pilih persamaan yang mudah menghitungnya atau yang kecil angkanya gitu ya. Karena nanti hasilnya akan sama saja. Saya coba untuk persamaan yang pertama ya. 3x ditambah 2y sama dengan 15.000. Ini saya tuliskan lagi ya, tidak ada bedanya. Kemudian di sini 3 tetap dari sini. X ini ingat, X ini sudah ada nilainya tadi 1.800. Maka tinggal kita masukkan ke sini. Berarti dikali atau dalam kurung 1.800 ditambah 2y sama dengan 15.000. Maka ini dikalikan hasilnya 5.400 ditambah 2y sama dengan 15.000. Ingat ya, tujuan kita mencari nilai y, berarti 2y sama dengan ini yang sejenis 5.400 dan 15.000 ya, sama-sama angka saja begitu, berarti sejenis, tidak ada variabelnya. Maka 5.400 ini bisa pindah ke sebelah kanan. Ingat, kalau dia berpindah posisi, maka tandanya akan berubah. Di sebelah kiri dia positif, ke sebelah kanan dia jadi negatif atau dikurang gitu ya. Berarti 2y sama dengan 9.600. Hasil dari 15.000 dikurang 5.400. 2y sama dengan, ini harusnya 2 di sini sudah hilang ya. Berarti 9.600 dibagi 2. 2 ini dari sini ya, dari 2y ini. Maka y didapat 4.800. Nah, ingat di awal tadi kita misalkan Y adalah harga donat. Maka kesimpulannya harga satu donat adalah 4.800 dan harga satu permen adalah 1.800. Nah, demikian cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.